yang akan kita nilai resikonya adalah proses perkuliahan ya. Perkuliahan daring. Dan kondisinya ini kan teman-teman rutin melakukan perkuliahan secara daring, mungkin bisa setiap hari ya. R di sini rutin. Kemudian sumber bahayanya, nah ini kita bisa mengacu ke slide berikutnya di sini ya. Oh ini nggak lengkap ya. Kalian bisa buka PPT saya yang ada di pertemuan kedua ya terkait dengan bahaya, kategori bahaya. Silakan dilihat. Tapi di sini paling tidak kita bisa ambil satu nih ya terkait dengan bahaya fisik. Bahaya fisik berupa pencahayaan misalnya radiasi. Kita ambil dulu satu di sini. Sumber bahayanya adalah pencahayaan. Nah, potensi bahayanya, kita mengacu ke slide berikutnya. Lihat ada bentuk unik ya dari bahaya potensial. Terabsorpsi, terhirup, terkena, tersengat segala macam. Nah, kalau dari sini kita bisa tuliskan terkait dengan pencahayaan, maka bahaya papar cahaya. Ini kita lihat potensi resiko atau sakit penyakitnya. Kita lihat, kita bisa mengacu ke slide berikutnya lagi. Untuk mata ya, mata mungkin sampai kebutaan ya, hanya ketidaknyamanan mata. Penilaian resikonya kita lihat ada 3 atau 4 kelas ya. Dan tentunya semakin kalian berinteraksi dengan gadget, ini akan menambah likelihood-nya. Akan menambah kemungkinan kalian, kemungkinan terjadinya insiden ketidaknyamanan pada mata. Mungkin kita bisa berikan di sini nilainya adalah 4. Nah, kemudian severity-nya kita bisa lihat lagi ke slide yang tadi. Severity-nya ternyata ini ya, ketidaknyamanan itu adalah 1, tidak signifikan. Tidak 4, 1 sama dengan 4. Sama dengan 4. Kemudian pengendalian yang ada saat ini, jika ada ya. Pengendalian yang dimiliki saat ini jika ada. Misalnya teman-teman sudah memiliki kacamata anti radiasi gitu ya. Atau kacamata untuk yang bisa melindungi mata. Itu dituliskan. Kalau tidak ada, tentu saja tidak ada. Risiko sisanya berarti kalau tidak ada ya, berarti tetap 4, 1 sama dengan 4. Dan 4 ini ternyata masuk ke level yang acceptable atau low risk. Nah, perhatikan di sini dari satu proses itu bisa memiliki banyak sumber bahaya kan. Nah, teman-teman tulis lagi di bawahnya terkait dengan perkuliahan daring ya, misalnya terkait dengan aspek ergonomi. Nah, di sini nggak ada ya. Coba kalian buka slide pertemuan sebelumnya ya. Di situ ada aspek-aspek yang lainnya, kategori bahaya lainnya. Misalnya kalian tulis ada di sini terkait dengan ergonomi misalnya. Posisi duduk yang salah. Ini tindakan bahaya. Kita bisa lihat ya dari sini ya. Misalnya mungkin kejang otot juga mungkin ya. Misalnya paha kalian kram gitu ya. Misalnya terpapar kram. Misalnya adalah sama kelelahan juga misalnya. Atau kejang otot ya. Kejang otot. Kemudian kita lihat potensi resiko atau sakit penyakitnya. Lihat dari slide berikutnya lagi. Kira-kira apa nih? Masuk ke kategori yang mana?
dari kejang otot tadi. Mungkin pegal-pegal ya atau lelah ya. Terus di sini resikonya adalah pegal-pegal misalnya. Dan teman-teman hitung sendiri likelihood serta severity-nya. Tadi karena dia masuk ke yang tidak signifikan itu seperti yang 1, dan karena kalian mungkin juga setiap hari bisa ada 3 atau 4 kelas, kita bisa beri nilai 4 di likelihood-nya mungkin ya. Kemudian, nah ini 4 juga. Misalnya sudah ada belum pengertian saat ini, misalnya ada teman-teman yang sudah memiliki bangku yang ergonomis misalnya. Sudah ada bangku ergonomis. Bangku dan meja ya. Bangku dan meja ergonomis. Sehingga di sini likelihood-nya semakin kecil kan. Berarti menjadi 1. Kemudian ininya juga low risk. Ini contoh ya. Nah, kemudian misalnya teman-teman juga melihat terkait dengan bahaya kelistrikan misalnya. Kalian tulis di sini terkait dengan sumber bahaya listrik misalnya. Kelistrikan. Misalnya kabel namanya berapa likelihood-nya serta safety-nya teman hitung tingkat resiko akhir. Nah, kira-kira seperti ini ya terkait dengan pengisian form HIRA. Kalau ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan terkait dengan pengisian form HIRA? Sudah cukup jelas? Halo Pak, Silakan. saya ingin bertanya Pak, jadi untuk yang proses produk dan jasa itu diisinya hanya perkuliahan daring, bukan kegiatan spesifik yang akan dilakukan atau bagaimana ya Pak? Oke, karena topik kita pada tugas ini adalah perkuliahan daring, jadi prosesnya itu adalah proses perkuliahan daring. Tadi gitu kan saya infokan di grup ya? Ya kan ya? Tentang keselamatan dan kesehatan perkuliahan daring kan ya? Betul nggak? Betul Pak. Nah, ya berarti itu aja prosesnya. Kemudian untuk yang tingkat resiko Pak, itu misalkan di penilaian resiko sebelum pengendalian itu moderate, terus resiko sisanya dia low risk. Itu bagaimana ya Pak penulisan untuk tingkat resiko, apakah dari sebelum pengendalian atau yang dari resiko sisa? Oke, misalnya kalian sudah identifikasi ya, misalnya ya, sudah identifikasi bahayanya, kemudian menilai resiko awalnya. Misalnya ini saya ubah dulu, misalnya 1 di sini saking parahnya, misalnya severity bisa sampai 5 ya, misalnya contoh. Kemudian sehingga 4 kali 5 sama dengan 20. Ini masuk ke high risk ya, extremely very high risk, masuk ke extremely very high risk. Nah, kemudian kita lihat apakah sudah ada pengendaliannya. Misalnya sudah ada kacamata misal dan pelapis layar gitu ya, misalnya ya, sudah ada pelapis layar bisa meredam cahaya, dan pelapis layar peredam cahaya misalnya, sehingga
tinggi Recording nih, in progress. siapa yang harus segera bertanggung jawab mengendalikan resiko tersebut. Nah, untuk tugas ini sementara tidak perlu sampai situ. Jadi hanya cukup sampai ke penilaian risiko saja. Seperti itu ya. Jadi siapa yang nanya, sorry? Barusan siapa yang nanya? Naila, Pak. Oh, Naila, oke Naila. Begitu Naila ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Silakan ada pertanyaan lagi. Kalau untuk yang JSA sudah cukup paham ya? Ini contoh yang JSA. Kalau JSA tadi saya infokan bebas ya. Nah, untuk JSA bebas ya. Kalian bisa pilih pekerjaan apapun. Tapi masih terkait topik ya. Terkait topik. Oke, mungkin untuk yang JSA tidak perlu terkait dengan topik ya. Untuk yang JSA tidak perlu terkait dengan topik. Bisa lebih bebas deh teman-teman memilih pekerjaan apa yang akan teman-teman analisis. Jadi untuk yang JSA tidak perlu terkait dengan topik. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Itu cukup jelas ya terkait dengan tugas HIRA dan tugas kumpulan peraturan tadi. Oke, mungkin saya mau tanya nih. Tadi sih ada yang sempat tanya juga di beberapa kelompok terkait dengan katanya ada yang memiliki kelas lagi setelah ini. Sehingga waktu jam 1 mungkin agak berat ya. Kalau saya perpanjang kira-kira jam 9 malam nanti gimana? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Boleh ya jam 9 malam ya? Boleh, Pak. Oke. Grupan juga boleh, Pak. Maunya itu mah. Oke, jadi tugasnya, 2 tugas ini nanti dikumpulkan oleh perwakilan kelompok ya, melalui email paling lambat jam 9 malam. Hari ini jam 9 malam. Oke, ini ada Helen angkat tangan, silakan Helen. Pak, izin bertanya untuk yang di form HIRA itu kan ada tabel paling bawah lagi. Itu bagaimana ya, Pak? Isinya apa tabel paling bawah? Yang nomor, terus recommended action, responsibility. Oke, nah tadi yang sudah saya sampaikan terkait dengan tabel paling bawah tersebut belum ditugaskan untuk tugas pada pekan ini. Jadi untuk pekan ini fokus di tabel pertama saja terkait dengan identifikasi bahaya dan penilaian risiko. Belum sampai ke recommended action dan responsibility-nya. Gitu Helen ya dan teman-teman lainnya. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Silakan ada pertanyaan lagi? Pak, mau mastiin aja sih, Pak. Berarti Silakan. untuk yang hari ini tuh peraturan perundang-undangan ketiga LL jam 9 sama HIRA sama JSN-nya juga atau gimana ya, Pak? Betul, sama dua-duanya berbarengan, dikompilkan nanti jadi satu file. Oke. Digabung. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Silakan ada pertanyaan lagi? Oh iya, tadi ada yang nanya. Ini dari chat ya, tapi sebelumnya saya ini dulu. Tadi ada yang nanya terkait dengan kumpulan peraturan perundangan, bagaimana jika ada peraturan perundangan yang bisa masuk ke berbagai aspek misalnya. Nah, jadi kalian diskusikan saja dengan rekan kelompok, tentukan kira-kira dari peraturan tersebut atau perundangan tersebut, ini paling banyak mengatur aspek yang mana. Misalnya terkait dengan manajemen K3 ya, tapi ternyata juga di dalamnya mengatur tentang kebakaran misalnya. Nah, kalian tentukan kira-kira, dari peraturan ini ternyata paling banyak mengatur tentang manajemennya, sehingga kalian masukkan ke tabel untuk yang aspek manajemen. Gitu, jadi tidak perlu dibuat, jadi tidak perlu ini ya, supaya tidak double-double ya peraturan perundangannya, jadi tentukan saja kira-kira di peraturan tersebut paling banyak mana. Di sini ada chat dari satu sumber bahaya bagaimana Pak? Oke, nah ini ya tadi kan tugas
Jadi kan tugasnya tiga sumber bahaya ya, atau tindakan berbahaya. Nah, nanti dari tiga sumber bahaya ini mungkin saja bercabang, bisa memiliki berbagai bahaya potensial. Nah, kalian bisa tentukan lagi tuh. Jadi dari tiga ini mungkin bisa jadi sembilan penilaian resiko gitu ya, atau bisa jadi 4 misalnya. Jadi yang saya hitung adalah tiga sumber bahaya atau tiga tindakan berbahaya. Mengenai bahaya potensialnya, nanti kalian kaji sendiri, analisis sendiri. Kira-kira ada berapa bahaya potensial dari sumber bahaya tersebut. Jadi tidak masalah. Nanti dibuat saja, dibuat ke bawah ya. Oke. Seperti itu mungkin Maheswara, ada pertanyaan lagi dari teman yang lain? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan dinyalakan video kameranya. Sudah ada 76 mahasiswa ya, 76 partisipan. Silakan dinyalakan untuk bukti kehadiran. Masih ada yang belum menyalakan kameranya? Silakan ditunggu. Oke, di sini ada 4 halaman ya. Untuk halaman pertama, 1, 2, 3. Untuk halaman kedua, bentar, ada masalah nih koneksinya. Saya ulangi ya, untuk halaman pertama 1, 2, 3. Untuk halaman kedua 1, 2, 3. Untuk halaman ketiga 1, 2, 3. Untuk halaman keempat 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, kalau gitu saya cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Jangan lupa tugasnya, deadline adalah jam 9 malam nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.